Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng finance, research, dan hospitality. Kita membahas metodologi penelitian MEP dengan topik teknik analisis wacana pada sesi 39. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai sesi ini dengan pemahaman tentang analisis wacana. Analisis wacana dalam kurung discourse analysis merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari bahasa tertulis atau lisan dalam kaitannya dengan konteks sosialnya. Teknik ini bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi kehidupan nyata, termasuk tujuan dan efeknya, aturan budaya dalam komunikasi, serta bagaimana nilai, keyakinan, dan asumsi disampaikan. Berbeda dengan analisis konten yang lebih sistematis dan kuantitatif, analisis wacana bersifat interpretatif dan kualitatif. Fokus pada makna kontekstual daripada aturan linguistik semata. Hal ini sering diterapkan dalam disiplin seperti linguistik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan studi budaya, di mana bahasa dilihat sebagai alat untuk membangun realitas sosial. Analisis wacana memandang bahasa bukan hanya sebagai sarana komunikasi, melainkan sebagai elemen yang membentuk persepsi, kekuasaan, dan identitas sosial. Misalnya, ia dapat mengungkap bagaimana bahasa mempertahankan ketidaksetaraan sosial atau memengaruhi perubahan sosial. Selanjutnya kita bahas dasar teori dan sejarah singkatnya. Analisis wacana berakar pada pemikiran filsuf seperti Michael Foucault yang melihat wacana sebagai sistem pengetahuan yang membentuk norma sosial dan hubungan kekuasaan. Pendekatan ini berkembang pada abad ke-20 melalui linguistik struktural dan semiotika, serta dipengaruhi oleh teori kritis seperti yang dikembangkan oleh Norman Fairlaw dalam analisis wacana kritis dalam kurung critical discourse analysis. Dalam penelitian kualitatif, analisis wacana muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami bahasa dalam konteks, bukan secara terisolasi, dan sering dikaitkan dengan konstruksi sosial realitas, yaitu di mana bahasa aktif membentuk pandangan dunia. Kita lanjut dengan jenis-jenis analisis wacana, yaitu satu, pendekatan bahasa dalam penggunaan, dalam kurung language in use. Fokus pada detail teknis bahasa, seperti tata bahasa, fonologi, dan struktur, serta bersifat deskriptif. Cocok untuk studi linguistik atau sastra. 2. Pendekatan sosiopolitik. Memeriksa bagaimana bahasa memengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks sosial, termasuk kekuasaan dan ideologi. Hal ini termasuk analisis wacana kritis yang menantang penindasan. Kita lanjut dengan subjenis spesifik yang meliputi analitif naratif dalam kurung naratif analisis, memeriksa struktur dan fungsi cerita dalam membentuk identitas sosial. Analisis percakapan dalam kurung conversation analysis, fokus pada detail mikro seperti giliran bicara, tatapan mata, dan bahasa tubuh dalam interaksi sehari-hari. Analisis wacana kritis dalam kurung critical discourse analysis yang disingkat CDA, menganalisis bagaimana bahasa mempertahankan ketidaksetaraan sosial dan kekuasaan. Analisis wacana Foucauldian berdasarkan teori Foucault memeriksa bagaimana wacana membentuk pengetahuan dan norma sosial. Analisis retorika dalam kurung rhetorical analysis,
memeriksa bagaimana bahasa meyakinkan atau menghibur, termasuk perangkat seperti metafor. Etnografi komunikasi, dalam kurung ethnography of communication, menggabungkan etnografi dengan analisis bahasa dalam konteks budaya. Pragmatik, memeriksa makna di luar kata literal seperti intonasi atau sarkasme. Analisis variasi, memeriksa variasi bahasa berdasarkan faktor sosial seperti usia, wilayah, atau gender. Kita lanjut dengan teknik-teknik analisis wacana, yaitu kosakata, menganalisis asosiasi ideologis kata-kata, tata bahasa, memeriksa tenses verba, konstruksi aktif, garis miring pasif, untuk makna yang dimaksud. Struktur teks, melihat penekanan, narasi, atau organisasi argumen. Genre, memahami konvensi genre seperti pidato publik. Komunikasi nonverbal, menganalisis nada suara, gestur, atau intonasi. Kode percakapan, memeriksa dinamika seperti giliran bicara atau sarkasme. Lensa linguistik, mengidentifikasi kelompok kata, fitur tata bahasa, atau pernyataan diskursif dalam kurung unit makna koheren. Lensa subjek dan intonasi, memeriksa perspektif subjek dan nada untuk implikasi sosial. Kita lanjutkan dengan langkah-langkah melakukan analisis wacana, yaitu 1. Tentukan pendekatan penelitian. Pilih subtipe analisis berdasarkan pertanyaan penelitian. 2. Kumpulkan data. Ambil data dari teks, wawancara, media sosial, atau observasi, termasuk konteks produksinya. 3. Siapkan data. Anotasi data untuk analisis. Menggunakan tag atau penanda. Kontekstualisasi data. Pelajari latar sosial, historis, dan budaya, termasuk penulis, audiens, dan tujuan. 5. Periksa struktur teks. Analisis organisasi ide, argumen, dan sudut pandang menggunakan alat seperti diagram alur. 6. Kumpul dan analisis pernyataan diskursif. Identifikasi unit makna dan pola tema menggunakan lensa-lensa di atas. 7. Interpretasikan data. Hubungkan temuan dengan konteks lebih luas untuk menjelaskan fungsi wacana. 8. Presentasikan temuan. Sajikan dalam laporan, didukung bukti, dan tinjau ulang untuk menghindari bias. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari analisis wacana adalah memberikan pemahaman mendalam tentang kekuasaan dan konteks sosial. Fleksibel untuk berbagai data, dan berguna untuk isu sosial seperti ketidaksetaraan. Hal ini mendukung interpretasi subjektif yang kaya. Kekurangan, subjektif dan rentan bias, memerlukan konteks luas yang memakan waktu, serta sulit untuk generalisasi karena fokus interpretatif daripada kuantitatif. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.